Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Yes. Baik anak-anak, alhamdulillah dengan keadaan sehat walafiat pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara belajar mengajar bersama Pak Salam. Oke. Perkenalkan, Pak Salam di sini akan mengajarkan kalian mengenai bab 1 yaitu tentang keragaman budaya, keragaman manusia. Baik, alangkah baiknya untuk pertama kali mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Sika berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baik, terima kasih anak-anak. Alhamdulillah semuanya sudah berdoa. Untuk selanjutnya Pak Salam akan absensi terlebih dahulu. Lila hadir? Oh ya. Adifa? Oke. Sekar Ayu? Hadir. Gibran? Ya. Hikari? Ya. Aisyah? Ya. Sekar Alia? Hadir. Arsyaka? Mas Aska, ya. Mbak Tasya, ya. Akila, ya. Neva, oke. Ya, Mbak Danis, Danis, ya. Dinda, oke. Yang terakhir Dita. Baik, alhamdulillah anak-anak untuk pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik. Untuk selanjutnya Pak Salam akan sampaikan mengenai keragaman manusia yang ada di Indonesia ini. Ya, perhatikan layar yang ada di depan. Ini adalah judulnya yaitu tentang keragaman manusia di dalam Al-Quran yang berdasarkan Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Nah, lihat di sini anak-anak, ini adalah gambar yang bermacam-macam agama, ya. Ada yang agamanya apa ini? Bu? Yang Islam mana yang pakai kerudung, jilbab. Baik. Di sini kita akan belajar bersama-sama yaitu mengenai surat Al-Hujurat ayatnya 11. Tapi sebelumnya Pak Salam mau dengar dulu. Kalau kalian cinta pada tanah air, mari kita nyanyikan dengan judul lagu dari Sabang sampai Merauke. Hitungan ketiga kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai dengan Merauke. Siap? Siap. 1, 2, 3, yuk. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Ras Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Hebat. Bagus, alhamdulillah. Anak-anak semuanya perlu kalian ketahui dari Sabang sampai dengan Merauke itu adalah
kekayaan bangsa kita, ya. Maka dari itu banyak sekali suku dan budaya yang akan kita pelajari di sini. Tetapi perlu kalian ketahui bahwa yang namanya perbedaan itu adalah rahmatan lil alamin. Jangan membeda-bedakan suku karena kita satu bangsa, bangsa Indonesia. Baik anak-anak, kita lanjutkan materi di layar sini, yaitu tentang Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Ya, baik anak-anak, coba lihat yang ada di sini. Kita Pak Salam bacakan terlebih dahulu ya. Semuanya bisa lihat? Ya, Pak Salam sebelah sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya yuk kita baca bersama-sama ya. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Baik, terima kasih. Selanjutnya silakan buka buku paketnya halaman 7. Baik, sudah. Di situ kalian lihat ayat-ayatnya dari surat Al-Hujurat. Pak Salam kasih kesempatan 1 menit saja untuk memahami dan melihat, mencermati urutan-urutan dari ayat per ayat sampai dengan artinya. Siap nggih? Yuk, mulai dari sekarang silakan dicermati terlebih dahulu. Ini bagian sini artinya, nanti urutannya seperti ini sampai dengan alimun khabir. Siap? Oke. Baik, anak-anak, sekarang semuanya fokus ke arah depan kembali. Ya, setelah kalian belajar tentang ayat surat Al-Hujurat ayat 11, kalian belajar pesan-pesan pokoknya apa? Ya. Tadi kan artinya tentang penciptaan manusia ya, ada manusia itu diciptakan berupa laki-laki dan perempuan. Kemudian dijadikan apa? Berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya untuk apa? Saling mengenal. Tetapi yang paling mulia di sisinya Allah itu apanya? Ketakwaannya. Baik anak-anak, sekarang lihat yang di sini ya. Pesan pokok dari Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Ya. Yang pertama, kita bisa mengetahui bahwa manusia itu diciptakan Allah beraneka ragam, namun berasal dari keturunan yang sama, yaitu Adam dan Hawa, Nabi Adam dan Siti Hawa. Yang kedua, kemudian Allah itu menjadikan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, tujuannya agar saling mengenal. Seluruh manusia di hadapan Allah memiliki derajat yang sama. Yang membedakan adalah apanya? Ketakwaannya. Oke, sip, bagus sekali. Untuk selanjutnya, anak-anak perlu kalian ketahui ya, ada sedikit hadis yang Pak Salam pakai di materi ini tentang keragaman manusia. Nah, nanti sebelum Pak Salam tampilkan hadisnya, kalian perlu ketahui dulu
Maksudnya apa, Pak? Oke, di sini. Satu, keragaman. Apa itu keragaman? Keragaman adalah sunatullah yang telah sengaja Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebagaimana dinyatakan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11, ayat 13. Ini, keragaman dan perbedaan bukan untuk diperselisihkan, tapi dicari titik persamaannya yang mengantarkan pada sikap saling menghargai dan menghormati. Ya, bagus. Terus yang kedua, perbedaan bangsa, suku, warna kulit bukan menentu kemuliaan. Hanya takwa yang menentukan nilai seseorang. Hal ini ditegaskan juga oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Nah, ini hadisnya. Ya, Pak, panjang sekali, nggak apa-apa. Pak Salam jelaskan di sini. Tidak perlu dibaca. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad an Abi Nadhrah. Nah, dia adalah sahabat Nabi. Perhatikan di sini ya, periwayatnya hadis mengatakan bahwa telah menceritakan kepadaku orang yang pernah mendengar khutbahnya Rasulullah SAW di tengah-tengah hari tasyrik. Beliau bersabda, wahai sekalian manusia, Rob kalian satu dan ayah kalian satu. Maksudnya Nabi Adam ya. Ingatlah, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang Ajam atau non Arab, bukan Arab, dan bagi orang Ajam atas orang Arab. Tidak ada kelebihan bagi orang yang berkulitnya merah ataupun berkulit hitam bagi yang berkulit hitam atas orang yang berkulit merah kecuali dengan ketakwaannya. Jadi kalian tahu toh, yang membedakan itu bukan kulitnya putih, kuning, coklat, tetapi yang membedakan hanya apanya? Ketakwaannya. Bagus. Kira-kira anak-anak paham nggak? Ada yang belum paham? Boleh tunjuk tangan. Ada yang belum paham? Nah, insya Allah semuanya sudah paham, okay? Baik, Pak Salam akan lanjutkan materinya. Sebentar. Okay. Baik, sebelum Pak Salam akan kasih tugas, semuanya bersiap-siap untuk bersiap-siap untuk menghibur diri. Dengan cara apa? Bersama-sama kita menari di atas menara. Siap nyanyian itu? Yuk bersama-sama, tangannya di atas dulu, tangannya yuk. Mas Aska ya, menari, Marina menari di atas menara. Siap? 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Oke, cukupkan dulu. Terima kasih. Bisa konsentrasi? Oke, bisa? Ya, Pak Salam akan lanjutkan untuk tugas yang pertama kali. Tugasnya apa, Pak? Oke. Di sini Pak Salam akan siapkan untuk lembar jawaban yang siap untuk ditempelkan. Oke. Setiap anak akan dapat satu. Ya. Baik. Sekarang kalian akan berlatih untuk menghafalkan surat Al-Hujurat ayat 11 ini dengan cara menempelkan ayat secara urut beserta artinya. Oke, sekarang Pak Salam akan panggil ayatnya, kalian yang maju. Kalian siap? Oke, siap? Oke, baik. Untuk ayat yang pertama kali, yang pegang silakan langsung maju, dikeletek terus ditempel, ya, dikeletek belakangnya. Ya ayyuhan nas. Siapa yang dapat ya ayyuhan nas? Oke, silakan maju. Ya ayyuhan nas, yuk maju Mbak Diva. Ya, dikeletek dulu belakangnya. Baik, yang pertama kali di sini, Mbak. Oke.
Pinter. Ya ayuhan nasu. Terima kasih. Terus selanjutnya, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum. Siapa yang dapat? Silakan maju. Oke. Ya, silakan. Inna khalaqnakum. Yuk. Yang lain langsung dibuka aja ya. Di sini bantu. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya, pinter, bagus. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, tepuk tangan dulu. Baik, terima kasih. Ini adalah ayat surat Al-Hujurat ayatnya 11. Sekarang kita cari artinya bagaimana. Oke. Ya ayuhan nasu. Wahai manusia. Siapa yang dapat wahai manusia? Boleh langsung tempelkan di paling atas. Pak Salam bantu kalau kurang tinggi. Ya, sini. Pinter. Oke. Wahai manusia, inna khalaqnakum. Sungguh menciptakan. Nah, silakan. Mbak Alia. Bisa? Sungguh kami telah menciptakan min zakarin wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Yo, Mas Aska bisa tempel sendiri. Yang rapi, pas yang sore. Nah, terakhir, innallaha alimun khabir. Sungguh Allah itu maha mengetahui lagi maha teliti. Ya, Mbak Tasya. Ya. Sip. Pinter, bagus. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, baik anak-anak, alhamdulillah kalian semuanya sudah belajar untuk mengurutkan ayat Quran surat Al-Hujurat ayat 11 ini beserta dengan artinya. Untuk selanjutnya, oke, tantangannya lebih lumayan lagi. Ini Pak Salam akan berikan potongan kertas. Nanti juga akan kalian tempel, tapi di sini nanti Pak Salam menyuruh kalian untuk menuliskan dengan bolpen kalian. Oke, yang ketua kelompoknya boleh menuliskan juga boleh. Oke, di bawah dulu. Yang pertama, di sini saya Pak Salam kasih soal Quran surat Al-Hujurat. Ini adalah pesan-pesan pokoknya. Di kelompok 1 pesan-pesan pokoknya ini ya. Nanti kalian cari di sini untuk pesan-pesan pokoknya itu yang mana, silakan ditulis dengan ini ya, pulpen kalian lebih besar tulisannya agar kelihatan. Oke? Oke, boleh siapa aja yang mau menulis boleh. Nggak usah, langsung jawabannya saja. Oke, mulai dari sekarang kita tempelkan materi yang sudah kalian kerjakan atau tugas yang sudah kalian kerjakan. Kelompok 1, yuk judulnya tentang apa? Silahkan maju dulu. Yuk kelompok 1, ya Mbak Diva, boleh sini, kasihkan sini. Yang lain silakan dipersiapkan untuk diklerek dulu, ya tak bantu. Bagus. Ya, sini. Nah, pesan pokoknya 1 menciptakan, ya benar. Apalagi? Ya, terima kasih. Baik, teman-teman semua ya. Baik anak-anak, kalian sudah belajar tentang 5 macam soal. Yang pertama, coba anak lihat dulu di sini. Ini ada pesan pokok. Ini yang kedua ada sikap mulia yang harus dilakukan. Yang ketiga, cara menghargai atau toleransinya. Ini yang keempat, pesan pokok itu ada dalam hadisnya itu 2 pesan pokok yang kita ambil. Dan yang ketiga yaitu tentang ketakwaan. Ketakwaan itu apa? Tentang kemuliaan yang dilihat di sisinya Allah itu yang bagaimana. Baik anak-anak, mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.